زوجها الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus teman-teman member MBI Jabodetabek secara umum, wabil khusus teman-teman dari MBI Depok yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita bersyukur selalu kepada Allah. Bahkan kita minta kepada Allah, Allahumma rahmataka arju, rahmatmu yang kami butuhkan ya Allah. Dalam rangka apa? Kemudahan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Karena kalau bukan karena rahmat Allah, ya, kebaikan Allah, kemuliaan yang Allah miliki ini, mazaka minkum min ahadin abadan. Bahkan kalian enggak bisa mensucikan diri kalian selama-lamanya. Ya, kita butuh rahmat Allah. Nah, pada perjumpaan ini dalam rangka launching website MBI Depok, kita akan coba ngobrol-ngobrol santai, kajian tematik yang judulnya juga kekinian ini. Healing Besti ya. Saya dengar kata-kata besti dari anak saya ini. Aku kan besti dia bu ya. Yang anak pahamin sampai sekarang besti itu artinya teman ya. Entah kalau ada terjemahan lain, wallahu a'lam. Makanya anda berhusnuzon nih. Tapi kalau secara bahasa healing itu kan artinya kesehatan, sehat ya. Jadi kalau besti digabungkan mungkin persahabatan yang membawa kepada sehatnya hati kali ya. Allah kan bebaslah bahasa kekinian kita terjemahkan gitu. Tapi kita berhusnuzon lah. Ada bahasa-bahasa yang mungkin ya seperti fikih kontemporer yang selalu bertambah masalah-masalah baru yang sebenarnya sih punya nilai pokok gitu loh. Karena kalau pakai bahasa persahabatan dalam Islam ini sejak zaman dulu pun Nabi mengatasnamakan persahabatan. Ya, beliau mengatakan, "La kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Kan bahasanya begitu Rasul. Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasih. Padahal beliau punya istri yang banyak baik-baik, Abu Bakar kekasih. Alasannya kuat, kenapa? Karena Abu Bakar enggak pernah hitung-hitungan sama Rasul. Abu Bakar betul-betul orang yang mendukung kebaikan yang sahabatnya miliki. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada harta yang membuat aku percaya diri memanfaatkannya melebihi hartanya Abu Bakar. Ini kalau besti diterjemahkan ke sana ajib bro. Ya, ini teman-teman Depok ini pengen jadi besti MBI yang lain ya, dengan launching websitenya tuh. Dulu nih website kayak gini saya sempat ngayal loh. Tahun 2004-2005 saya mulai masuk ke beberapa bank-bank konvensional. Saat itu bank syariah cuma bank muamalah apa kalau nggak salah ya, nggak ada bank-bank lain lah. Saya bilang ini 87% Muslim di Indonesia kok uangnya dipegang sama orang-orang yang nggak jelas keagamaannya. Akhirnya pengalokasian dana itu ke bank konvensional. Pantesan musuh Islam tumbuh di mana-mana.
Lawang uang orang Islam dikelola sama non Muslim. Ya akhirnya mau bilang apa? Kita yang membesarkan musuh kita sendiri. Sekarang malah kita memohon dari mereka gitu loh. Sekarang berkembangnya waktu, izin Allah, bank-bank syariah bertumbuhan di mana-mana. Bahkan mereka sekarang gabung dengan nama BSI gitu ya. Saya nggak mengatakan sempurna syariat mereka. Kesempurnaan cuma milik Allah. Cuma paling tidak ada usaha untuk membuat sebuah sistem syariah pengganti konvensional. Sekarang mau nggak mau kita hidup di zaman milenial, zaman dimana setiap orang megang handphone. Dunia di tangan kita nih, kita butuh website. Ya waktu saya mulai tahu bahwa ada Google Map itu ya, saya sempat ngayal di beberapa tahun yang lalu, sempat sama teman-teman, andai saya jadi seorang ahli website atau hacker yang ngerti bagaimana bergaul di dunia maya ini, yang saya inginkan tuh ada website syariah gitu loh, Google Map syariah. Lalu kalau boleh jujur nih teman-teman ojol, ya kita akan ada kajian ojol nanti insya Allah ya. Itu persentasenya Muslim lebih banyak ketimbang non Muslim. Apa kita mau mengulang kasus bank-bank konvensional, uang orang Islam dikelola sama mereka, lambat adanya BSI gitu loh. Website syariah dong bro. Kalau kemarin orang tuh kan tawakalnya ke Google Map seakan-akan betul gitu loh. 5 km belok kanan. Yang mastiin belok kanan siapa di sana? Kenapa enggak 5 km belok kanan insya Allah gitu. Asik ya? Iya. Ya emang salah. Betul dong. Saya yakin sekali deh kalau ada Google Map syariah itu, ini teman-teman ojol juga pengen. Kita yang kalau lagi touring ya, merasakan indahnya touring, nikmatnya kajian. Kita mau lewat Pantura, kan banyak masjid-masjid yang nggak layak pakai karena ada kuburannya, betul. Antum mengabarkan tentang tempat-tempat yang layak untuk diibadahi dan tidak, itu pahala bro. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Bukankah Nabi yang mengatakan orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan? Lo bestigo banget bro, gitu. Iya dong, menunjukkan kepada kebaikan dan macam hal lah, macam hal. Alangkah asik ya nih bro. Makanya saya tadi ngomong sama Ji Tommy, ya saya ulang bahasa gitu lah sambil makan siang tadi. Kenapa sih bro nggak dibikin sekarang website syariah gitu loh? Yang betul-betul memang memfasilitasi teman-teman muslim ini untuk memanfaatkan secara syariah. Ya apalagi memang ini launchingnya ini kan MBI, Muslim Baker Indonesia. Dan kita pengen nih para baker yang sudah punya wadah yang namanya MBI ini betul-betul terfasilitasi buat makin mendekat kepada Allah. Ulil albab, innama yatadzakkaru ulul albab. Karena yang bisa memanfaatkan ini cuma orang yang memiliki akal. Orang-orang yang tahu bahwa kebaikan ya datang dengan cara yang baik. Kita pengen bersahabat, persahabatan yang membuat hati kita ini sehat. Ada beberapa contoh nanti kita coba larikan kepada Healing Besti ini ya. Iya, karena sahabat yang baik, sahabatnya akan membuat suasana atau menjadikan dirinya bagian dari sahabatnya, menjauhkan diri dari yang namanya kemaksiatan. Ya, bukan cuma sekedar tidak berbuat maksiat. Sahabat yang baik itu akan berbicara seputar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Itu sahabat yang baik. Ya, sahabat yang baik tahu, Nabi pernah mengatakan manahitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu teman yang baik. Ya, karena Nabi mengatakan apa yang kularang jauhkan, apa yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Teman yang baik akan mengingatkan. Ada koridor dalam surat yang Imam Syafi'i mengatakan kalau enggak ada surat lain dalam Quran cukup surat ini apa? Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Besti loh itu. Sebelum orang-orang milenial ngomong besti, Islam duluan. Cuma kan bahasanya mungkin berbeda walaupun tujuannya sama. Intinya sahabat yang mendatangkan kebaikan. Ulama membuat syair, sadiquka man abkak la man adhakak. Sadiquka man abkak la man adhakak.
Islam, kata ulama, teman bahasa Islam itu yang menangisimu bukan yang mentertawaimu. Teman yang sedih kalau temannya berbuat keburukan. Bukan teman yang mentertawai, mengajak geli sendiri ketika berbuat kemaksiatan. Kalau dulu ini mau cerita dulu ya. Kita ini dulu biker ya tetap biker sampai kapan juga nggak akan berubah ya. Kemarin saya masuk ke teman-teman Brotherhood senior yang ada di Bandung sana. Waduh, yang umur 60 sekian, 70 sekian, saya masuk ngobrol sama mereka ini. Tetap mereka biker, walaupun banyak yang udah nggak punya motor. Ya, jadi walaupun nanti suatu saat Allah uji nggak punya apa-apa, jiwa biker antum tetap ada gitu loh. Ya, kalau biker itu walaupun dia bukan biker, walaupun nggak punya fasilitas motor, kesel ngeliat orang touring gitu. Aduh, gitu. Ada keinginan supaya nimbrung, pengen nimbrung, karena memang jiwanya seperti itu sudah. Masya Allah, betul-betul orang-orang yang tahu bahwa memang butuh teman dalam masalah ini. Teman-teman yang mengerti bahwa mendatangkan manfaat dulu, mungkin kalau bahasa kita itu ketawa geli ketika kita berbuat keburukan. Kita dianggap hebat sama teman kita kalau makin banyak dosa kita. Gue punya teman begini bro, mantep, waduh, naik motor mabok masuk got, mabok masuk got, bayangin tuh dulu. Ya lu mah belum seberapa, no temen gue begini no, seumur hidup nggak pernah Ramadan puasa. Dulu orang bangga akan dosa, bangga. Kalau sekarang kan kita sudah tahu ilmunya. Kalau bisa wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Karena orang yang bertobat, orang yang tahu ya, ayakrah ya udah fil kufur bada id anqadahullah kama yakrahu ayudzaba wajhu finnar. Jadi orang yang benci kalau ingat masa lalu gitu loh. Makanya website Islam MB ini masuk manfaatin loh. Ya, sehingga kita nggak lagi jadi orang-orang yang nggak mikirin tempat, pokoknya judulnya sholat. Padahal ada larangan Rasul, la taqumu fihi abadan wa tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat di atas tempat yang ada makam, ada kuburannya. Ini kan informasi. Ya, Rasul sudah informasikan 14 abad yang lalu. Iya, supaya dibedakan masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya, kalau masuk kuburan, assalamualaikum ahlal kubur. Salamnya juga udah beda. Kalau yang satu memang la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumi, kalau yang satunya apa? Ziarah. Mendoakan penghuni kubur. Ini penting sekali, contoh-contoh kecil lah. Karena kami yang mungkin sering jalan sana jalan sini nih membutuhkan apa ya, informasi itu gitu loh. Apalagi kan kalau MBI sekarang sudah 46 chapter se-Indonesia, bro. Ya, saya kemarin dari Kendari sampai ke Bau tuh di Sulawesi itu, teman-teman Kendari itu Masya Allah, itu gaung MBI sudah sampai ke sono. Bahkan teman-teman di Wamena, ya di lereng Wijaya itu sudah banyak yang tahu tentang MBI, sudah mencakup keseluruhan. Kebayang tidak kalau seandainya sampai ini? Bahkan kalau nggak salah membernya ini sudah mengarah sampai 9.000 orang di Indonesia. Ini sudah wadah biker terbesar di Asia, ini jumlahnya sudah. Makanya kalau nggak terfasilitasi buat orang makin dekat sama agama, apalah makna MBI, Muslim Biker Indonesia. Ya harusnya setiap biker yang memang dia berstatus Muslim mendapatkan manfaat itu gitu loh. Kayak tadi orang sudah nggak bisa lepas dari yang namanya perbankan. Ente bukan hidup di zaman Ricky Flick, betul? Yang naruh duit di pundak sambil nyanyi ya dana, ya dana. Ente nggak tinggal begitu. Ente butuh ATM bro untuk menyelamatkan harta, betul? Dan itu bagian dari jihad. Karena menjaga harta titipan Allah itu kan jihad, betul? Cuma kalau sistemnya konvensional haram, nggak diperbolehkan. Harus ada sistem Islam yang mengelola itu. Dibuatlah bank-bank syariah. Selama peruntukannya cuma buat simpan uang, bukan bisnis syariah, aman sebenarnya. Yang nggak aman itu kan kita bicara bisnis syariah, di mana banyak ijtihad. Akhirnya sistem bisnis emasnya ini nggak syar'i karena nggak yadan biadin gitu ya, atau darbul muqarrabahnya juga nggak jelas, remeng ya, atau mungkin kita yang membuat suasana nggak baik. Kalau sama bank konvensional denda bikin kita disiplin,
Giliran nggak pakai denda, kita nggak disiplin, karena anak kitanya juga sih ya. Sehingga sistem syariat tuh nggak bisa tegak. Tapi kalau di website ini kan aman sebenarnya. Anda cuma rasa khawatir sebagai guru, sebagai pengajar, ya. Anda lebih melihat manfaat ilmu yang didapatkan dengan cara talbis. Antum tahu talbis? Kolaborasinya kebaikan dengan keburukan. Dulu Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya tentang kesulitan menghafal. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa dhulla la yuhda lil 'asi. Ini perkataan Imam Syafi'i tentang Syekh Waqi gurunya. Imam Syafi'i ini imam yang jenius. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i namanya itu. Orang pintar ini. Dinasabkan kepada Syafi'i kakeknya. Karena memang kakeknya orang pintar. Dan nasabnya sampai kepada Fatimah. Dia Ahlul Bait, dia Habib. Imam Syafi'i itu. Tapi nggak pernah ngaku Habib Syafi'i, betul? Ya karena kita pertontonkan kemuliaan para habaib, betul? Kita muliakan mereka. Keturunan para nabi dan rasul, Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh, syakautu ila waqi'. Ayo contoh dong, kalau ente mengeluh, mengeluhlah sama guru. Jangan sama pengacara yang nggak jelas agamanya. Laki bini udah hijrah, giliran mau cerai, sakaunya curhatnya sama pengacara yang agamanya remeng. Akhirnya kan keributan kalian yang merusak agama kalian dengan sendirinya. Aku datang mengeluh kepada guruku Syekh Waqi. Datang ke ustadz kalian. MBI punya wadah, ada ustadz-ustadznya di situ. Ada Ustadz Abdurrahman Dhani, ada Ustadz Aldi, ada Ustadz Suhan, ada ustadz-ustadz yang lain yang dipanggil. Ya, datang mengeluh. Su'a hifzi, aku kok sulit menghafal ya. Padahal Masya Allah, tadinya Anda bisa baca Quran, bisa hafal 10 ayat sehari tat. Kemana Anda paksakan tat, hafal tat. Hafal 12, hilang 4 tat, tekor gitu loh. Datang yang baru geser yang lama gitu loh. Ini kenapa nih, kenapa? Imam Syafi'i mengatakan, kata guruku, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Apa sih maksiat Imam Syafi'i? Orang terjaga, mulia. Lawang kerjaannya hatam Quran 3 hari sekali. Itu Imam Syafi'i. Ya, sebagian mengatakan kemaksiatan beliau kalau hari ini baca 100 ayat, besok cuma 90 ayat, itu maksiatnya. Kalau kita kan sekarang ngaji 100 ayat, besok lupa naruh Quran di mana, betul? Nih, Imam Syafi'i. Ada kolaborasi kebaikan dengan keburukan membuat kitanya ini jadi mampet. Kata gurunya tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Nah, yang saya maksudkan di sini, sekarang kita banyak belajar dari YouTube nih. Ini kayak sekarang nih live Instagram, ya baik MBI atau yang lainnya gitu ya, kita live ini. Kalau lagi begini sih aman nih. Coba deh ke save aja, kesimpan. Besok antum buka lagi, udah iklannya macam-macam dah. Ya, kenapa? Karena memang kita masuk kepada website yang dibuat secara non muslim dan kita pasrah. Kadang adanya lagi yang lucu, banyak teman-teman nyari fulus dari follower. Anda bilang fulus subhat bray. Ente ngumpulin follower sebanyak-banyaknya, mengambil keuntungan dari potongan-potongan video ustadz yang antum nggak izin motong juga. Allahu Akbar. Dapat iklan. Emang antum dapat dari mana? Dari iklan. Iklannya apa? Lihat nggak ada yang betul. Apa 87% muslim di Indonesia ini apa nggak berpikir membuat website Islam gitu loh. Makanya dengan begini kita support. Oh ini cakep nih. Ya. Pusat buru-buru kajian ojol. Ini teman-teman kita semua nih. Ya. Mereka betul-betul biker sejati loh teman-teman ojol loh. Muter 24 jam nggak pernah selfie. Mereka tuh. Antum touring sekali selfie mulu. Kalah antum. Sama Kang Goes juga sama no, yang sepeda sama. Goes baru keluar komplek 4 kali foto udah. Kang Somai 12 tahun betul-betul nggak pernah selfie saya bilang. Salam Kang Somai ente. Cuma mereka nggak terfasilitasi gitu loh. Ayo bismillah. Lawang ada kesempatan. Ayo bertazawwad ya ahi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal takwa kita kepada Allah. Takwa itu enggak semerta-merta, karena takwa buah yang dipetik dari ibadah yang betul. Ujung semua ibadah apa? La'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan website ini membuat teman-teman jadi makin bertakwa karena terkontrol. Antum nggak perlu repot lagi bikin status. Ya, ayyamul bid. Senin Kemis. Sama laki ngelawan. Betul ya? Sama keluarga zalim di kita banyak tuh begitu ya. Kayaknya orang, Masya Allah temen gue bertakwa banget, statusnya lihat. Lo nggak tahu sambit-sambitan di rumah, betul? Ya, ini kita tinggal support, kita dukung nih, Masya Allah. Betul. Teman yang menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Teman yang menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, Tad, Anda sih nggak sombong, Tad. Anda punya teman, Tad. Anda tanya sama dia, Tad. Ini teman Anda, Tad. Anda kalau nemuin dia, Anda bisa bikin dia istighfar mulu, Tad. Lu masalah berarti buat dia, betul? Dia pikir teman ngeliat dia istighfar cakep nih. Padahal emang dia yang tengal, betul? Sehingga teman kalau nggak ada astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Lah bukan begitu, Bro. Ya kalau bisa memang orang kalau ngelihat kita terinspirasi berbuat kebaikan. Sampai temannya bilang, Anda sih nggak tahu, Ustaz. Anda kalau ngelihat dia hawanya pengen sholat aja, Ustaz. Oh, emang siapa dia? Marbot, betul ya? Atau apalah, terserah lah. Paling nggak teman yang mendatangkan kebaikan gitu loh. Ya, ada sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan dari dia. Teman tuh begitu. Karena kalau bahasa agama, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan lebih kepada makna beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Bisa mensucikan jiwa, mendapatkan halawatul iman kan dengan sabab. Makanya bahasa Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Ya sering kok saya sampaikan dengan bahasa yang gampang ini. Kalau ente pengen lihat agama ente 5 tahun ke depan, lihat teman ente sekarang siapa. Kalau ente pengen tahu kondisi keagamaan ente yang akan datang, lihat teman ente sekarang siapa. Karena teman itu mewarnai kalian. Bahkan nanti ada satu riwayat, dan saya pernah sampaikan pada kajian kita Fawaidul Fawaid yang kita kaji di Bogor setiap hari Senin malam Selasa dan Kamis malam Jumat bersama teman-teman MBI Bogor ya. Insya Allah besok juga Sabtu Ahad kita akan adakan daurah nginep gitu ya. Tapi nanti ada pendaftarannya karena memang harus dibatasi jumlah bilangannya. Itu kajian sebenarnya awalnya Golden Age. Ya, kajian orang-orang tua di atas 45 tahun nih ya. Yang di bawah 45 belum boleh gitu ya. Bukan nggak boleh karena kita pengen fokus di orang-orang tua tadinya. Cuma kayaknya sudah kita lepas aja. Asalnya pada mau benar-benar belajar silahkan, nggak ada masalah ya. Iya, memberikan landasan-landasan dasar supaya mereka tahu bahwa memang agama ini punya tahapan-tahapan gitu loh. Kalau Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwa, orang jiwanya bisa suci dengan sebab. Kan dakwah Nabi tadi mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian kekasih Allah, ini yang jarang dipakai. Di MBI ada. Makanya jangan heran kalau nanti ngelihat ustadz di MBI kok nggak kayak ustadz-ustadz resmi di majelis taklim. Ustadznya pakai rompi, pakai jaket, pakai gini, pakai gitu. Ya memang dia biker. Masa pakai moge, pakai sarung sama koko, pokok kan nggak mungkin juga gitu ya. Ada baju khususnya ya memang mau bilang apa emang begitu. Apa yang penting dengkulnya nggak bolong, betul? Kalaupun saya kan ada tambulan dari dalam masih nggak ada masalah, betul? Emang begitu, biker begitu mau bilang apa? Nggak ada masalah. Dan memang bajunya Ali penunggang kuda, Zubair penunggang kuda itu nggak sama dengan baju sahabat yang nggak menunggang kuda, nggak ada masalah. Biker dari zaman dulu ada, cuma memang bukan motor kayak sekarang. Dulu onta, sekarang moge. Dulu khailil musawwamah, kuda kencang, sekarang motor sport. Dulu keledai bagal, sekarang metik, betul kan begitu? Namun kalau kita berikan dia sama baca teman. Dulu kereta kuda, sekarang mobil. Ya kan begitu judulnya. Maka sampai saya bilang ini Lady Baker aja di Islam ada loh. Apa ya? Dulu Aisyah juga naik onta pakai baju khusus, betul? Para sahabiat juga sama. Makanya ibu-ibu juga kita giring kalau memang harus jadi Lady Baker karena nganter anak sono sini. Wah, kalau nggak ada aturan main MBI, waduh, lampu sen bisa ketutup kerudung, betul? Bisa sen kiri belok kanan, betul kan? Nah, the power of emak dah kalau begitu kan. Nah, dengan ada website gini nih, paling nggak terarah, ya. Karena
ini kebutuhan. Kendaraan kan kebutuhan, mau bilang apa? Ya, cuma memang ada pakem dalam Islam, aturan main yang mesti kita pahami supaya jangan menimbulkan fitnah pada setiap keputusan yang diambil. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu kesempurnaan agama. Apa sih yang Islam tidak ajarkan, semua diajarkan. Jangankan cara sholat, ibadah, puasa, cara berangkat menuntut ilmu, ya, cara berpenampilan, cara buang hajat pun diajarkan di Islam. Kan sempurna ini agama, ya. Sampai orang Yahudi bilang, kalau itu ayat turun buat kami adakan perayaan pada hari turunnya. Allamakum nabiyukum kulla syai hatta al-qiraah. Kata orang Parsi, semua diajarkan sama nabimu. Iya, hatta al-qiraah, sampai buang hajat pun diajarkan. Nah, tadi saya senang dengar itu, ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan rutin kita bulanan tentang puasa, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa-puasa, ya, atau kegiatan-kegiatan Islami yang sudah diatur dalam website tersebut. Ini kan kemudahan. Orang yang memudahkan orang akan Allah mudahkan nantinya. Pada hari kiamat akan dimudahkan semuanya. Apalagi kalau landasan kita memang cinta kasih. Ya, orang yang mencintai yang di bumi, yang di langit mencintai kita, insya Allah. Makanya ini bisa menjadi sebuah kebaikan lah. Paling kita menjadi bagian orang menjauhkan orang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian teman yang bermanfaat juga adalah teman yang saling menasihati. Dan kita berharap website ini memang mendatangkan manfaat. Li'anna dina nasiha, karena agama merupakan sebuah nasihat. Yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunafiru. Supaya orang tahu agama ini kemudahan. Permudah, jangan bikin orang lari. Agama mudah. Website ini kemudahan. Permudah manusia, nggak ada yang sulit. Semuanya baik. Bahkan dari pusat sudah kita mau bekerja sama Kementerian Pariwisata nanti, insya Allah di tiap kota itu teman-teman MBI yang bisa menjadi guide para turis lokal untuk datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia, karena memang teman-teman MBI sudah belajar tentang agama. Karena khawatirnya situs yang ada kalau nggak dipandu oleh orang yang ngerti agama terjebak dalam kesyirikan. Sementara ada standar besarnya satu bangsa itu karena paham sejarah. Harga diri satu bangsa ketika dia bisa memuliakan sejarahnya. Dan kita perlu tahu sejarah, ya, supaya kita tahu tentang kemuliaan mereka yang ada di atas syariat. Cuma bukan contoh agama. Saya ulang-ulang beberapa kajian karena beberapa ustadz-ustadz milenial ini sekarang banyak mengkaji tentang pahlawan-pahlawan pasca Belanda kemari. Mereka nggak mengkaji tentang Rasul, sahabat, para tabiin, para ulama yang pernah hidup yang jadi rujukan agama. Akhirnya banyak orang sekarang ini yang beragama seperti agamanya ulama-ulama muhdas yang baru pasca Belanda kemari. Nah, ini kan berbahaya sekali. Ini butuh panduan. Ya, kita respect sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita respect. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita respect kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kita respect kepada Hasan, pendiri Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah. Dan beberapa ormas yang pernah ada di Indonesia. Cuma tetap kita ingin mengembalikan fitrah bahwa beragama kita tuh ukurannya bukan mereka. Ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, supaya tahu nih. Nah, dengan website yang ada ini, ya orang mesti belajar, mesti tahu. Agama ini ilmiah kok, Bro. Ya, insya Allah kalau memang pendidikan kita sudah rata, menerima sesuatu yang ilmiah itu gampang diterima. Apalagi kalau hati ini betul-betul bersih, menjadi sebuah wadah. Bukankah tolak kita kepada Allah 17 kali itu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan lurus tak berbelok. Jalan yang lurus itu kan jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, itu kan jalannya orang-orang yang pernah mendahului kita, para nabi, para rasul, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang pernah Allah muliakan dengan ujian. Dan kita pernah diuji, kita buat sebuah rumus hidup supaya nggak mengulang ujian gitu loh. Ini harapan kita seperti itu. Allah menginginkan yang terbaik buat kita. Ya, dan teman yang baik itu teman yang betul-betul mengingatkan temannya ini untuk mengerti bahwa terkadang dalam hidup ini
kita tidak takut berbeda dengan sejuta manusia. Selama kita nggak berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu teman yang baik, ya, masya Allah. Karena diingatkan ini katanya nggak boleh beda 30 menit sebenarnya tadi ya. Semoga bermanfaat insya Allah yang disampaikan. Inti bahasan kita pada hari ini kita support. Ini launchingnya website Muslim Bank Indonesia, chapter Depok khususnya ini kita support supaya menjadi makin besar. Syukur-syukur bisa berkembang menjadi website umum yang dikonsumsi oleh semua Muslim yang ada di Indonesia ya. Teman-teman kalau bisa bikin Google Maps syariah supaya orang lebih mantap lagi jalan. Kenapa? Karena nggak bisa kita pastikan sampai kecuali izin Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum insyaallah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Ya, insyaallah. Ini kalau yang membuka Dimas pertanyaan terkait pertanyaan apapun itu dan kita kalau bahagia voucher ya, iya kan ya. Kalau belanja di website itu tadi ya betul. Teman-teman kami persilakan untuk terima pertanyaannya bebas ya Ustaz ya. Betul. Rumah sudah ditinggal kan, ibunya atas 5 gitu ya. Ketika dia wafat anak yang pertama dari Abu Talha itu, dia rela kalau gantikan dengan beberapa anak yang pada akhirnya semua penghuni surga insyaallah. Akhirnya ziarah dalam Islam itu ada aturannya. Sampai diajarkan masuk ke makam dengan doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum masuk ke makam itu sunnah untuk tidak menggunakan alas kaki. Sunnah, tidak wajib. Tapi kalau memang makam itu nggak terawat, ada bahaya, lebih kepada fikih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih tadi. Pakai sendal, pakai sepatu karena khawatir kena duri. Itu boleh. Cuma Islam ini mengajarkan untuk makam itu dirawat. Makam dirawat, jangan nggak dirawat, jangan disembarangin. Memang di Islam nggak boleh membangun kuburan ya, mengukir batu nisan. Di Islam memang Nabi nggak contohkan, nggak dicontohkan. Tapi bukan disembarangin. Lawang ada hadisnya kok, ya, untuk banyak mengingat kematian. Zurul kubur tuzakirukumul maut, ya kan? Aksiru dzikra hadhimil ladzah. Perbanyak ziarah kubur supaya ingat mati. Ya, dan perbanyak zat yang menyetop kenikmatan malaikat maut. Arahannya kan ke sana. Sekarang kalau kuburan nggak diperhatikan bagaimana? Tayyib, rapikan kuburan. Nabi mengajarkan kalau masuk ke pemakaman itu jangan menginjak kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. La tajlisu 'alaiha wa la taqumu 'alaiha. Kemudian jadikan antara dirimu
kuburan kiblat. Berdoalah menghadap kiblat, antara kamu dan kiblat itu ada kuburan. Bukan semuanya muter ngadep kuburan berdoa. Berdoa ke Allah menghadap kiblat buat si penghuni kubur. Doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi walaupun dalam Islam ini kita berdoa dari mana saja, enggak harus datang ke kuburan. Ya, kalau antum bisa datang lebih poinnya. Kan beda suasana hati kita kalau di kuburan sama di rumah kan beda ya. Ada poin lebih lah. Paling enggak kita ingat kematian. Malaysia, akhi. Ya, kalaupun antum enggak datang enggak apa-apa. Cuma jangan putus doa buat orang yang wafat ya dari keluarga kita, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, banyak ini pertanyaan. Oke, baca. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita diundang pernikahan orang non muslim, Ustaz, doa apa yang terbaik untuk pengantin Nasrani, Ustaz? Allah yahdiha, Allah yahdihi, gitu ya. Doa yang paling bagus ya doain semoga Allah berikan hidayah. Karena kita nggak boleh mendoakan non muslim kecuali memintakan hidayah. Dia mau kawinan, dia mau acara apa, kayak pokoknya ya. Atau ucapan salam, salamun ala manittaba'al huda. Itu salam buat orang kafir. Karena Nabi mengucapkan salam itu kepada Heraklius, kepada Mukaukis, kepada Kisra, raja-raja Parsi, raja-raja Romawi dulu tuh Nabi doakan Mi Muhammadin Abdullah wa Rasuli, dalam surat Nabi itu yang ada di Belanda sekarang itu ya. Ila Hiraqil Azimir Rum, ila Mukaukis, ila Kisra, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Jadi kita nggak boleh ngucapin assalamualaikum sama non muslim. Kalau dia ngucapin assalamualaikum, kita jawab apa? Alainassalam. Alainassalam. Salam buat kami, bukan buat kalian, gitulah. Tapi tetap mesem. Salamun alaina, bukan gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita suka ngegas aja sama non muslim ya. Gimana dia mau terpincut sama kita kalau kita jadi kaku kayak makan behel, betul ya? Bikin dia nyaman gitu ya. Tayyib, masya Allah. Jadi ya antum doakan ya, semoga diberikan hidayah. Semoga dengan pernikahan kalian ini Allah turunkan hidayah buat kalian semua, insya Allah. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana kostum untuk lady biker. Ada lady biker di sini. Aneh nggak tahu gimana nih. Cuma ada hadis Nabi menjelaskan tentang karakter penghuni neraka tuh perempuan. Nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usahuna ka'astimatil bukhtil ma'ilat. Ya, kata Nabi, nanti penghuni neraka itu banyakkan perempuan. Ya, kok perempuan lagi? Emang di neraka banyak perempuan, di surga juga banyakkan perempuan. Lah satu laki bininya 70, betul kan? Saya nggak demen sama tuh hadis gitu ya. Gimana dong udah sampein ya? Nabi hanya mengatakan perempuan kasiyat ariyat. Kasiyat itu pakai baju. Ariyat tapi telanjang. Maksudnya apa? Ngepres. Jadi apa ya? Saya suka bilang kalau kajian-kajian dulu tuh dia pakai kerudung, Ustaz, bukan jilbab, kerudung. Cuma kerudungnya tuh hitam ketat. Masuk ke dalam kerah baju kemeja hitam yang ketat. Kemeja masuk ke dalam celana hitam yang ketat pakai gesper. Berangkat naik angkot. Saya bilang kenapa nggak pakai pelampung? Cari terumbu karang, saya bilang gitu. Ini penyelam gitu loh. Memang nggak kelihatan kulitnya, cuma kan bajunya ketat, betul? Nah, makanya nanti dikondisikan, wallahu alam. Mungkin dia bisa menggunakan kulot yang agak gombrong, karena tetap butuh kemudahan buat melangkah ya. Bisa dikondisikan lah. Ayo dong para ahli desain fashion ya untuk mendesain gitu loh. Karena jarang dibahas nih masalah fashion. Ya sementara kalau antum baca sejarah tentang Khalid bin Walid, ya beliau bukan cuma pedangnya yang bisa bikin getar musuh-musuhnya, penampilannya itu bisa membuat Jenderal George masuk Islam. Jadi kalau Khalid di atas kudanya yang putih dengan bajunya yang paling gagah itu ya,
Itu banyak orang Romawi masuk Islam karena ngeliat penampilan Khalid. Ini jarang dibahas. Orang ngebahasnya pedang, bunuh, berdarah begitu dulu, betul? Kenapa nggak dibahas tentang Mus'ab bin Umair? Yang penampilannya itu membuat Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam. Orang Islam tuh mesti good looking gitu loh. Makanya astagfirullahaladzim ya. Jangan maksain gitu loh penampilan yang akhirnya orang jadi malas jadi biker gitu. Wah nggak demen jadi biker gara-gara ngeliat dia serem gitu loh. Karena baju ini baju imam betul. Dipaksain untuk naik motor ini malas ya. Akhirnya nggak asik nanti. Islam ini mewarnai nggak merubah. Ya jangan gara-gara Islam orang jadi berubah. Penampilan tetap cuma nanti ada aturan laki nggak boleh isbal ya, nggak boleh membentuk tubuh, ada seperti itunya. Wallahu alam. Sehingga tiap daerah ini beda karakter. Ada daerah yang panas mungkin gombrong tebal, ada yang memang daerah panas gombrong tapi tipis, ada yang daerah dingin gombrong tapi tebal. Tinggal dikondisikan aja sih. Yang penting intinya disesuaikan dengan kendaraan yang dipakai. Tapi ingat ya, kendaraan pun buat perempuan beda dengan laki-laki. Kalau zaman dulu ada sepeda, sepeda jadul tuh ya, sepeda ontel. Kalau laki-laki batangan, perempuan nggak pakai batangan, betul? Karena kan beda cara naiknya juga, betul ya? Sekarang motor pun sama, ya. Makanya Afwan, ya kalau laki-laki ya motor pasti pakai tangki, gitu ya. Afwan, antum bukan nggak boleh, santai ya. Apa cara naiknya beda, betul kan? Ngangkangnya juga beda. Makanya kopling bro, gitu bukan? Enggak. Tapi memang begitu sih ya, gimana dong? Ntar biar website yang ngomong dah jadi enaknya ya kata. Kalau saya ngomong kayak intimidasi banget kayaknya. Wallahu a'lam bishawab lah. Ustaz, izin nanya Ustaz. Bagaimana jika kita tinggal di tempat yang belum mengenal sunnah dan menemukan teman yang menurut kita belum membawa kebaikan Ustaz? Ya sabar, ya sabar. Kayak tadi ada yang nanya tuh di Al-Falah Bambu Apus tuh, saya salut semua, masya Allah tuh teman tuh, melalui pengajian Al-Hijrah kita di sana tuh, ada yang tanya, ya, Ustaz bagaimana kita kalau sholat di masjid yang mungkin DKM-nya takmirnya belum nyunah Ustaz? Masya Allah, kan Nabi udah nyontoin. Beliau juga di Masjidil Haram di Ka'bah dulu, tuh DKM-nya belum ada yang Islam, betul? Betul gak? Abu Lahab, Abu Jahal, betul? Tapi Nabi tetap ibadah. Dan Nabi gak ngambek sama Allah, ya Allah bikinin Ka'bah lain, gak begitu gitu. Maksud ini penting nih, pentingnya website nih, supaya antum tahu bahwa ada masjid yang diperuntukkan memang buat sholat, dalam Islam dilegalkan, ada yang tidak gitu loh. Selama masjid ini memang gak ada penghalangnya, Malaysia antum sholat. Jangan jadi hakim buat masjid yang ada. Ini kan di antara kita kadang-kadang suka ngegas aja sih kayak anak motor ya gitu loh. Maksudnya jangan, biar dengan tahapan antum mungkin dakwakan dengan penampilan antum. Sampai teman-teman yang mungkin belum tahu sunnah ngelihat antum yang good looking ini nanya, kalian dari mana nih? Masya Allah, rapi-rapi, sopan-sopan. Kami diuntungkan kalian seperti lebah. Kelihatannya sangar tapi menguntungkan, betul. Lebah kan begitu kan? Padahal lebah nggak pernah merusak tempat di mana dia bersarang. Lebah selalu mengeluarkan madu. Biker kan gitu kelihatannya serem. Kebayang kan? Datang ahla, gitu kan? Ternyata baik gitu ya. Itu perlu bro, perlu mendatangkan itu perlu sekali. Makanya kalau memang kita tinggal di sebuah tempat ya yang memang belum sampai, saya pernah di salah satu tempat dari Australia itu ke arah Darwin, namanya Lightning Ridge itu ya, waktu masih zaman main batu opal tuh dulu tuh, saya sampai ke sana itu kota non muslim semua isinya, dan ternyata saya mampir ke sebuah supermarket kecil, itu orang India tinggal di situ sejak tahun 73 katanya. Dan ternyata satu keluarga yang satu cuma Islam sekota itu bisa menjadi rujukan kota itu untuk melihat cara penyembelihan daging mereka. Nah, mulai dikit-dikit banyak orang masuk Islam di Lightning Ridge itu. Masya Allah. Ya karena memang orang Islam menguntungkan. Orang Islam menguntungkan. Nah kenapa kita di negeri yang mayoritas Muslim kok kita kayak menakutkan gitu loh. Ada yang salah nih.
kita nggak bisa jadi bestie bro. Makanya mudah-mudahan nih MB ini jadi bestinya para baker yang lain ini. Sampaikan kepada mereka, MBI bukan geng motor, MBI bukan klub, MBI cuma wadah para baker untuk bicara agama dengan bahasa baker. Bro, sampaikan kepada mereka, indahnya touring, nikmatnya kajian insyaallah ya. Wabarakallahu fikum. Ya insyaallah. Semoga manfaat. Nih buat yang bertanya ada hadiah nih ya. Nanti ambil sama panitia insyaallah ya. Barakallahu fikum. Taib. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya sendiri minta maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kajian saya ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Nah. Jadi di sini kami ingin launching website yang tadi dipaparin sama Ji Ella.